Bismillahi wa bihamdih. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsyadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumis siham. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walsyur wahbas wa aidana datal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, segenap para peserta lomba yang saya banggakan, hadirin dan hadirat para pendengar yang berbahagia. Sungguh tiada kata yang paling indah, tiada kalimat yang pantas diucapkan selain puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Rahmat yang kasih dan sayangnya tiada tandingan. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, pembawa risalah ajaran Islam menuju jalan keselamatan sesuai dengan ajaran Tuhan pemelihara alam, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat para pendengar yang berbahagia, tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Aditya Abdul Aziz dari SMP Negeri 4 Kota Sukabumi. Perkenankanlah saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul Rasulullah Idolaku. Hadirin hadirat para pendengar yang berbahagia, sungguh sangat menyedihkan ketika kita lihat generasi zaman sekarang seolah bangga mempunyai idola artis terkenal sehingga berlomba-lomba mengikuti gaya hidup sang idola. Padahal lebih dari 1400 tahun yang lalu Allah telah menurunkan seseorang yang mulia di muka bumi ini sebagai teladan, panutan, tuntunan dalam menjalankan kehidupan. Beliau adalah Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat para pendengar yang berbahagia, untuk apa? Untuk apa kita mengidolakan artis yang tidak kenal dan tidak pernah ingin mengenal kita? Sedangkan Rasulullah pada akhir hidupnya pun beliau masih memikirkan masa depan umatnya walaupun ia telah tiada. Beliau adalah satu-satunya Rasul yang rela kelaparan asalkan perut umatnya terisi. Beliau rela memberikan 3 butir kurma kepada rakyatnya yang merintih kelaparan walaupun itu merupakan persediaan terakhir di rumahnya. Beliau adalah satu-satunya Rasul yang akan memberikan penghargaan kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin dan hadirat para pendengar yang berbahagia, jikalau kita berbicara tentang meneladani akhlak Rasulullah, maka susah kiranya kita ucapkan dengan lisan, kita rangkai dengan perkataan, bahkan kita catat dengan tulisan. Begitu besarnya akhlak dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menggambarkan kana hulukul Quran, bahwa sesungguhnya akhlak Rasulullah ialah Al-Quran, dan di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Hadirin dan hadirat para pendengar yang berbahagia, saking populernya Rasulullah, namanya diabadikan oleh Michael Hart di dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 orang yang paling berpengaruh di dunia dalam sejarah. Dan Michael Hart memposisikan Rasulullah sebagai ranking pertama. Ketika itu Michael Hart ditanya, apa alasan engkau memposisikan Rasulullah sebagai ranking pertama? Michael Hart menjawab, tidak ada selain Muhammad yang mampu menjadi pemimpin baik skala dunia maupun agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik
baik bagimu, yakni bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Selain daripada itu, besar pula kecintaan Rasulullah terhadap umatnya, sehingga apa yang dikatakan Rasulullah sebelum dijemput ajalnya? Perkataan yang diucapkan Rasulullah sebelum dijemput ajalnya ialah, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan beliau mengucapkan umatku sebanyak 3 kali karena kecintaan beliau sangat besar kepada umatnya. Tetapi mengapa pemuda-pemudi zaman sekarang sudah tidak mau meneladani akhlak Rasulullah, tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah? Mengapa demikian? Karena pemuda-pemudi zaman sekarang lebih mementingkan pergaulan, dan pergaulannya pun tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Mereka bermabuk-mabukan, berminum-minuman keras, bahkan memakan obat-obatan yang tidak berguna bagi mereka. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Hadirin dan hadirat para pendengar yang berbahagia, kecintaan Rasulullah terhadap umatnya tidak seperti obat nyamuk yang hanya mampu menjaga dan melindungi kita selama tidur. Kecintaan Rasulullah tidak seperti pasta gigi yang hanya mampu menjaga dan melindungi kita dari bau mulut saja. Tetapi nih hadirin, kecintaan Rasulullah setiap saat. Oleh karena itu, jadikanlah akhlak kita dengan akhlak Rasulullah, jadi satu hati, satu jiwa, satu tujuan arah agama Islam. Maka dari itu, mari kita bangkitkan semangat pemuda-pemudi zaman sekarang untuk bisa meneladani akhlak Rasulullah dengan slogan pendidikan kita. Ingarso sung tulodo, ing madyo mengunkarso, tuturi handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah ikut membangun, dan di belakang ikut mendorong. Sehingga terciptalah pemuda-pemudi sejati yang mencintai sifat seorang para nabi. Hadirin dan hadirat para pendengar yang berbahagia, sungguh beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad, karena bisa saja Nabi Muhammad berdoa agar umatnya yang pembangkang ditimpakan azab sebagaimana umat-umat Nabi sebelumnya. Dahulu begitu berat cobaan Nabi, bertaruh nyawa, diboikot selama 3 tahun memakan dedaunan dan bebatuan, tetapi Rasulullah tetap sabar. Malah Rasulullah mendoakan yang terbaik untuk umatnya. Sedangkan lihat kita sekarang ini bergelimang dosa. Kasus-kasus selayaknya umat-umat Nabi terdahulu terulang di era milenial sekarang ini. Contohnya adalah kasus LGBT seperti kaum Nabi Lut, pembangkang seperti kaum Nabi Nuh, dan lebih parah lagi. Namun tiadalah Nabi Muhammad berdoa agar umatnya ini ditimpakan azab. Kurang baikkah Rasulullah kita jadikan idola? Kalau tidak, sungguh terlalu. Hadirin dan hadirat para pendengar yang berbahagia, sebelum mengakhiri pidato ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Dodol Betawi enak rasanya, bisa dibeli di pasar Kramat Jati. Moga-moga bermanfaat buat semuanya. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, sesungguhnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran, itu hanya dari Allah semata. Akhirul kalam, unzur maqala walatan zurman qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.